Pemirsa Pemprov DKI Jakarta mulai mengaktifkan kawasan Kota Tua pasca revitalisasi lewat acara Festival Batavia Kota Tua. Acara dimulai kemarin dan dibuka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini bertujuan untuk memperkenalkan kawasan Kota Tua sebagai ruang ketiga. Ya, pemirsa, untuk penataan trotoar hingga penertiban pedagang kaki lima saja, proyek revitalisasi ini memakan biaya hingga 65 miliar rupiah. Beberapa trotoar ruas jalan juga dirombak dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti shelter bus, Transjakarta, air mancur, dan juga lampu jalan. Total luas fasilitas pejalan kaki yang tersedia pasca revitalisasi mencapai 329.000 meter persegi. Jalanan di depan stasiun Jakarta Kota misalnya kini telah disulap menjadi kawasan pejalan kaki yang luas. Ya, pemirsa, proyek revitalisasi sendiri berawal dari dekret Gubernur Ali Sadikin di tahun 1972 yang menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Pada 1993, Suryadi Sudirja menetapkan 93 bangunan di kawasan Kota Tua sebagai cagar budaya. Namun, baru pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Joko Widodo, penunjukan konsorsium swasta pun dilakukan untuk bekerjasama dengan Pemprov DKI. PT Pembangunan Kota Tua Jakarta atau JOTRC ditunjuk sebagai pelaksana pengembangan Kota Tua sebagai zona ekonomi khusus. Proyek itu terus dikonkretkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sampai tahun 2017. Sementara itu, pemirsa, beredar video di media sosial sejumlah pengendara sepeda motor yang jatuh terpleset dan berjatuhan saat melintasi di area speed table Kota Tua, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat usai kawasan Kota Tua ini direvitalisasi. Dalam video tersebut, pemirsa, tampak jalanan di kawasan area Kota Tua basah setelah diguyur hujan. Sejumlah pesepeda motor pun tampak jatuh tergelincir saat melintas di area speed table kawasan Kota Tua ini. Dikonfirmasi terkait hal ini, pemirsa, Kepala Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan area speed table dibuat untuk memperlambat kecepatan dan memberikan elevasi yang sama antara pedestrian kiri dan juga kanan. Satu lagi. Ya, pemirsa, revitalisasi kawasan Kota Tua atau yang sekarang berganti nama jadi Batavia membuat banyak perubahan. Termasuk perubahan menjadi kawasan rendah emisi di mana hanya dikhususkan bagi pejalan kaki. Namun pemirsa, faktanya masih banyak pengendara yang bandel melintasi low emission zone itu. Akibatnya sejumlah pengendara tergelincir melintas saat hujan turun. Lalu bagaimanakah seharusnya pemanfaatan kawasan Batavia? Kita akan berbincang langsung, pemirsa, dengan pakar tata kota, ada Kang Yayat Supriyatna. Halo, selamat sore Kang Yayat. Ya, selamat sore. Ya, Kang Yayat, mungkin tadi melihat beberapa tayangan kami nih, Kadisub DKI Jakarta, Syafrin Liputo juga Ya. menyebut sejumlah pengendara sepeda motor tergelincir di area speed table kawasan Kota Tua. Ini sebenarnya fungsi dari speed table secara awam ini buat apa sih, Kang Yayat? Yang pertama begini, yang harus diketahui itu zona bagi ruang pejalan kaki. Kedua, struktur jalannya berbeda dengan jalan yang rigid atau yang dari aspal. Mhm. Nah, kemudian memang kondisi itu kan berada di tikungan dalam kondisi basah.
Mhm. Otomatis dia memang slip itu gampang mudah terjadi. Nah, Mhm. kondisi pada lintasan yang berbelok dengan basah itu Mhm. sebetulnya diperlukan kehati-hatian. Mhm. Karena ini sebetulnya jalan bukan didesain untuk sepeda motor. Mhm. Ini jalan adalah untuk ruang pejalan kaki. Mhm. Ketidakpahaman, kemudian ketidaktahuan dan menganggap tidak ada perbedaan antara jalan aspal biasa Mhm. dengan Mhm. jalan yang berbeda di kawasan kota tua, Mhm. banyak peristiwa kecelakaan yang terjadi. Dan Mhm. perlu juga diingat, memang dalam kondisi hujan itu diperlukan kehati-hatian. Mhm. Dan sebetulnya Dinas Bina Marga sudah memberikan rambu attention di situ Mhm. bahwa ini adalah ruang pejalan kaki, perlu kehati-hatian dan Mhm. dalam kondisi basah itu harus lebih berhati-hati lagi. Mhm. Mhm. Dan ini kelihatannya kawasan kota tua itu harus banyak rambu. Mhm. Pertama petunjuk karena ini berubah sama sekali dibandingkan kondisi sebelumnya. Dia harus diberikan arahan, gambaran, misalnya bagaimana orang mulai masuk hingga keluar kawasan sehingga semua objek itu bisa teramati. Jadi ibaratnya di dalam lingkungan kawasan kota tua itu ada semacam pedestrian menjadi field trip bagi siapapun akan masuk kawasan kota tua. Mhm. Mhm. Dan perlu diingatkan, di dalam kawasan kota tua itu memang sekali lagi jalan yang dikhususkan atau ruang dikhususkan bagi para pejalan kaki. Mhm. Dan sekali lagi saya mengatakan memang pada umumnya para pengguna motor kita itu kadang-kadang tidak bisa membedakan kondisi pada setiap jalan, baik yang jalan umum dengan jalan yang berbeda Mhm. pada ruang lingkup pada setiap kawasan. Jadi sekali lagi saya mengatakan ruang di kawasan kota tua itu adalah ruangnya bagi para pejalan kaki. Dan Mhm. kemudian ketika peristiwa ini sudah terjadi otomatis perlu ada pencegahan. Mhm. Pertama pencegahan dalam konteks untuk mengurangi terjadinya peristiwa slip dengan bahannya anti-slip lebih kasar sehingga permukaannya itu tidak mudah untuk membuat para pengendara motor jatuh. Dan yang paling penting satu hal lagi, jika pengendara motor masuk kawasan tersebut harus ada rambu tentang Mhm. batas kecepatan Mhm. bahwa di kawasan itu jika motor melintas batas kecepatannya adalah misalnya antara 20 sampai 30 km. Jadi betul-betul pelan Mhm. karena ini betul-betul kawasan yang sebetulnya low emission zone yang sebetulnya terlarang bagi semua kendaraan bermotor yang bisa menimbulkan polusi di Mhm. kawasan kota tua. Nah, Jadi Kang Yayat, sekali lagi mhm. peristiwa ini menjadi bagian yang pembelajaran buat kita semua. Kang Yayat, jika tadi Kang Yayat bilang menggunakan rambu-rambu dan ditambah juga menurut tim kami di lapangan ini sedang diaspal dan juga dilapisi anti slip, artinya ini berarti masih boleh lewat dong kendaraan bermotor di sana. Nah, ini memang harus diingat. Kawasan kota tua itu kadang-kadang menjadi cross cut gitu. Mhm. Lintasan yang memotong ruas pendek. Nah, jika ini mau ditutup, memang harus ada semacam pengaturan ini trafiknya. Mhm. Mhm. Harus ada rekayasa lalu lintas. Mhm. Mhm. Bagaimana kawasan ini kalau betul-betul terlarang bagi sepeda motor harus dibuat Mhm. jalur alternatifnya. Mhm. Maka perlu ada rekayasa manajemen lalu lintas. Mhm. Mhm. Nah, kalau tidak ada manajemen lalu lintasnya, orang tetap akan menggunakan ruas tersebut Mhm. Mhm. karena orang sudah terbiasa. Mhm. Belum tahu dia bahwa ternyata kawasan ini sudah berubah. Mhm. Jadi kalau menurut saran saya, ada bagusnya jika betul-betul low emission zone dan bebas dari kendaraan bermotor, harus ada rekayasa lalu lintas Mhm. yang membuat kawasan itu betul-betul tertutup Mhm. bagi roda 4 maupun roda 2. Mhm. Kemudian dibuatlah semacam traffic management baru yang mengatur pola pergerakan. Mhm. Sehingga kalau misalnya motor dilarang, harus lewat mana? Ini Mhm. belum tersosialisasi. Mhm. Mhm. Jadi Eh, kalau menurut saya, jika memang dia mau ditutup, ya tutup aja sekalian. mhm. Mhm. Dikasih alternatif supaya setiap warga memahami. Nah, sosialisasi ini belum banyak dilakukan Mhm. Mhm. sehingga memerlukan upaya-upaya yang lebih maksimal, Mhm. Mhm. informasi melalui media sosial, Mhm. informasi media-media besar, kemudian juga ada buku petunjuk atau katakanlah semacam leaflet yang memberikan nuansa baru bagaimana
melakukan aktivitas di kawasan kota tua. Jadi sekali lagi menurut saya niat baik tanpa informasi lengkap pasti menimbulkan persoalan jika Oke. tidak semua orang tahu tentang perubahan. Jadi seakan sia-sia seperti Kang Yayat ya. Ini kalau dari Ya, budaya, kira-kira kita ah, mau meminimalkan risiko lah mhm, supaya tidak ada mhm, mhm, peristiwa yang mhm, sama begitu. mhm. Ini kan masyarakat sudah terbiasa kendaraan bermotor lewat sana sudah menjadi budaya, apalagi tadi katanya Ya, infonya sudah ada petugas bahkan udah banyak ya. korban jiwa yang tergelincir. Ini kalau menurut Kang yang sendiri sebagai pengamat tata kota ini mungkin nggak sih pola pikir masyarakat dirubah dengan cepat seperti itu? Nah, ini namanya ada upaya struktur yang membangun kultur. Ini yang sekali saya mengatakan bagaimana desain, Mhm, kemudian juga struktur jaringan jalan mhm, bisa membangun tidak budaya baru di situ. mhm, Misalnya contoh, melarang sepeda motor masuk. Artinya masuk kawasan kota tua adalah ruang pejalan kaki. mhm, mhm, Otomatis kalau orang tahu bahwa kota tua itu terlarang bagi sepeda motor, mhm, so what loh gitu saya ke kota tua, informasikan Anda dilayani oleh Transjakarta, mhm, mhm, Anda dilayani oleh KRL. mhm, Itu informasi sejak awal. mhm, Kota tua ini kalau mau bebas dari sepeda motor, informasikan bagaimana menuju destinasi wisata tersebut. mhm, mhm, Kapan misalnya layanan Transjakarta itu yang katakan mulai operasional untuk mhm, menuju kota tua? Berapa jumlah katakanlah rute atau moda atau jaringan yang melayani kota tua mhm, antara Blok M sampai mhm, ke kota tua? Apakah kemungkinan juga dari wilayah atau tempat-tempat lain yang mhm, menuju kota tua? Informasi lengkap, kemudian ditambah jarak tempuhnya, kemudian tarifnya, kemudian apa yang harus dipenuhi, itu menjadi hal yang menarik ketika orang sejak awal mengetahui saya tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor ke kota tua, maka saya menggunakan fasilitas transportasi publik. Kalau menurut Kang Mana Yayat itu sendiri kedepannya semestinya? sebaiknya ini kota tua boleh masuk atau tidak boleh masuk kendaraan bermotor? Kalau dia low emission John, harusnya bebas dari Mhm. kendaraan bermotor. Harus Dan benar-benar tegas ya tidak Kang Yayat ya? harus Mhm, dipertegas mhm, dan harus ada rekayasa lalu mhm, lintasnya. mhm, Kemudian kalau dia bebas dari kendaraan motor, harus ada alternatif kegiatan supaya kota tua tidak mhm, ditinggalkan. mhm, 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 Kalau orang tahu di sana, wah nggak boleh bawa motor, nggak bawa mobil. mhm, Restoran di sana juga perlu tempat parkir ya kan? mhm, Kalau tidak difasilitasi, nggak ada tempat, kasihan itu tenan-tenan menjadi kosong. mhm, Kasihan mhm, PKL-nya atau UMKM-nya akan sepi dari pengunjung. mhm, Jadi mhm, kasih tahu, kalau mau ke sana, jika ingin membawa kendaraan bermotor atau membawa roda 4, tempat parkirnya di mana? Berapa mhm, waktu ditempuh untuk berjalan kaki menuju mhm. lokasi tersebut? Oke, Disinilah semua orang masih buta dalam hal ini untuk mhm, mereka yang baru mhm. mengetahui tentang perubahan yang terjadi di kota tua. Oke, kalau untuk secara keseluruhan terkait revitalisasi kota tua ini sudah sesuai tepat sasaran atau enggak, Kang Yayat? Ini menarik, selalu dikatakan kota tua itu adalah atau Batavia itu ya, masa lalu Jakarta untuk masa depan Jakarta. Mhm, Artinya apa? Dia menjadi sesuatu destinasi wisata. Dia harus merubah pola ruangnya, mhm, merubah aktivitasnya. Jadi dia harus menjadi ikon baru mhm, dan mhm, menjadi destinasi baru. Karena selama ini ya harus dikatakan Jakarta itu sangat terbatas ruang publik yang free dan ikonik. mhm, Baru-baru ini viral Tebet Eco Park. mhm. Begitu viral daya Ramai tampung membludak seperti itu ya, Kang Yayat ya? membludak, Mhm, tempat mhm, parkirnya tidak mhm, ada. mhm, Nah peristiwa kemudian ini kan juga terjadi di Batavia di kota tua. Ketika dia baru terbuka, kemudian ada kecelakaan mhm. motor ini. Jadi catatan-catatan peristiwa itulah yang sebetulnya menjadi evaluasi untuk mengurangi dampak dari trafiknya, lingkungannya, peristiwanya, supaya tidak terulang dan menimbulkan masalah baru di kawasan yang baru saja Mhm. ditata. Terakhir Jadi Kang dia Yayat, menjadi ikon untuk perubahan. ya terakhir Kang Yayat mungkin imbauan untuk pemerintah agar revitalisasi ini tepat sasaran seperti apa Kang Yayat? Yang pertama satu, kalau dia menjadi destinasi wisata harus banyak festival. Mhm, Nggak ada artinya menata kawasan tapi sepi dari kegiatan. mhm, Maka pendekatannya adalah sinergi dan kolaborasi. Kalau sudah ditata, maka masuklah UMKM-nya, dinas pariwisatanya, dinas kebudayaannya, dinas kominfonya. Kroyok dia menjadi ikon ekonomi, menjadi bangkitan ekonomi, sentra UMKM. Jadi tidak ada artinya ketika hampir lebih 600 miliar dikeluarkan di sana atau berapa miliar membangun di sana, kemudian hasilnya tidak maksimal. mhm, mhm. Justru sesudah ditata kota tua ini kita akan hitung di sana.
Mhm. Berapa misalnya jumlah pengunjung wisatanya, berapa UMKM yang bertambah, berapa pendapatan masyarakat yang menarik, dan berapa pusat-pusat kegiatan barunya tumbuh. Mhm, mhm. Kita evaluasi selama setahun ini, Baik. ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, ya apa yang kita lakukan tidak akan banyak memberikan manfaat secara maksimal. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Yayat Supriyatna selaku pakar tata kota sudah bergabung bersama kami di MS News Now. Kang Yayat, terima kasih Kang Yayat. Salam sehat selalu dan selamat sore.